Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, anak tunalaras adalah anak yang A. Memiliki kelainan pada aspek otot tulang dan persendian, B. Memiliki ketidakberfungsian pada alat indera, C. Perilaku emosional dan atau sosialnya berbeda dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan, D. Tidak memiliki rumah. Nah, kita analisis satu-satu. Yang A. Memiliki kelainan pada aspek otot tulang sendi, ini tunadaksa ya teman-teman. B. Memiliki ketidakberfungsian pada alat indera, ini tunanetra atau tunarungu. Lalu C. Perilaku emosional dan atau sosialnya berbeda dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan. Ya, ini betul ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, hambatan emosi atau sosial hakikatnya mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku emosional dan atau sosial seorang individu sangat berbeda dari norma-norma pria atau wanita yang umumnya diterima, sesuai dengan usia, etnis, atau budaya yang mempengaruhi secara berbeda kinerja pendidikan seperti dalam perawatan diri, hubungan sosial, penyesuaian pribadi, kemajuan akademis, perilaku di kelas, atau penyesuaian terhadap pekerjaan. Nomor 2, salah satu model pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami ketunalarasan adalah pendekatan yang mengaitkan ketunalarasan dengan mekanisme kerja anatomi, fisiologi, dan struktur syaraf. Pendekatan ini disebut dengan A. Pendekatan psikodinamika, B. Pendekatan faktor biogenik, C. Pendekatan biologikal, D. Pendekatan humanistik. Jawaban yang tepat adalah B. Pendekatan faktor biogenik. Adapun penjelasannya, pendekatan ini mengaitkan ketunalarasan dengan mekanisme kerja dari anatomi, fisiologi, dan struktur syaraf, sehingga muncul hipotesa yang mengatakan that disordered behavior represent a psychological flaw, atau that behavior can be brought under control through psychological process. Dari hipotesa ini dicontohkan bahwa perilaku hyperaktif, autisme, depresi, hyperagresif adalah manifestasi dari ketidakberfungsian kerja otak atau adanya kelainan seperti memar atau luka pada otak. Beberapa temuan lain juga menyebutkan permasalahan perilaku ini berhubungan dengan adanya ketidakseimbangan biokimiawi dalam tubuh, asupan bahan makanan, serta permasalahan metabolisme tubuh. Nomor 3, penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli. Namun, istilah asing dari tunalaras emosi yang paling dikenal yakni A. Emotional and Behavior Disorder, B. Individuals with Disability Education Act, C. Socially Maladjusted, D. Conduct Disorder.
Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, emotional and behavior disorder. Nomor 4, suatu kecenderungan perilaku seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri merupakan karakteristik anak tunalaras yang perilakunya diarahkan ke dalam dirinya, atau disebut juga dengan istilah A. Internalizing behavior, B. Immature, C. Externalizing behavior, D. Instability. Ini ke dalam dirinya, berarti internalizing behavior. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, internalizing behavior yaitu suatu kecenderungan bahwa perilakunya diarahkan ke dalam dirinya, seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Nomor 5, kriteria emosi yang terhambat ditandai oleh gejala-gejala sebagai berikut, kecuali A. Impulsif, B. Oversensitiveness, C. Overprotective, D. Instability. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, yang bukan yaitu overprotective. Adapun penjelasannya, secara umum kriteria emosi yang terhambat ditandai oleh gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, unpredictable response, yaitu emosi yang ditampilkan susah untuk diprediksi karena sering tidak sesuai atau sejajar dengan rangsang yang diberikan. Hal ini terkait dengan batas nilai kritiknya yang tidak jelas. Lalu ada uncontrollable, yaitu kehidupan emosinya susah untuk dikontrol, meletup-letup atau impulsif. Hal ini terkait dengan ketidakmampuan untuk menggunakan pikirannya rasional dan objektif secara optimal. Lalu ada oversensitiveness, yaitu kehidupan emosinya cenderung sangat sensitif atau peka dalam menanggapi berbagai rangsang yang timbul dari lingkungan, mudah tersinggung. Lalu ada instability, kehidupan emosinya mudah beralih dan kondisi yang satu ke yang lain, bersifat ekstrim. Lalu ada inadequate self and environment perception, ketidakmampuan untuk melihat secara tepat berdasar atas persepsi diri dan lingkungannya. Lalu ada unclear atau ambigu, yaitu memiliki batas kritik yang samar, tidak jelas. Lalu ada over-responsive, yaitu respon yang ditampilkan berlebihan di luar kewajaran. Dalam situasi tertentu, respon yang berlebihan tersebut dapat bersifat kacau. Nomor 6, manakah pernyataan berikut ini yang sesuai dengan karakteristik belajar anak dengan hambatan emosi dan sosial menurut Cruikshank tahun 1980. A. Anak dengan hambatan emosi dan sosial pada umumnya memiliki IQ yang rendah, prestasi rendah, dan juga berasal dari kelas sosial yang rendah pula. B. Problem belajar pada anak dengan hambatan emosi dan sosial merupakan faktor akibat dari adanya problem emosional. C. Memiliki kemampuan analisis yang tinggi, cenderung digunakan untuk kepentingan pertahanan dirinya. D. Memiliki gagasan-gagasan yang orisinal, tetapi pada hal-hal yang sifatnya negatif. Yang mana teman-teman, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Problem belajar pada anak dengan hambatan emosi dan sosial merupakan faktor akibat dari adanya problem emosional. Nomor 7, prevalensi anak-anak yang termasuk ke dalam kategori hambatan emosi dan sosial lebih banyak didominasi oleh A. Anak perempuan, B. Perempuan remaja, C. Laki-laki dewasa, D. Anak laki-laki. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, anak laki-laki. Adapun penjelasannya, di antara mereka lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan. Lalu lebih banyak yang anak-anak yang berusia lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Nomor 8, 4 faktor umum yang diidentifikasi turut berperan terhadap terjadinya gangguan emosi dan perilaku, yaitu A. Faktor biologenesis,
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini B. Faktor lingkungan biologis, keluarga, sekolah, dan masyarakat. C. Faktor psikodinamika, behavior, humanistik, dan biogenik. D. Faktor genetik, malnutrisi, dan limbic system. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, faktor biologis, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun penjelasannya, selain itu, secara umum terdapat 4 faktor umum yang diidentifikasi turut berperan terhadap terjadinya gangguan emosi dan perilaku, yaitu faktor biologis, faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nomor 9, anak yang merasa cemas termasuk kelompok gangguan atau kelainan: A. Tingkah laku, B. Intelektual, C. Perkembangan, D. Emosi. Jawaban yang tepat adalah D. Emosi. Adapun penjelasannya, kedua tipe tersebut, perilaku tersebut dapat terjadi pada anak-anak dengan hambatan emosi yang mengalami hambatan sosial. Nomor 10, faktor-faktor protektif yang dapat mengurangi resiko anak mengalami hambatan emosi dan sosial atau EBD antara lain kecuali A. Pertemanan dan aktivitas bermain yang positif. B. Tidak pernah menerima hukuman badan. C. Keutuhan struktur keluarga. D. Internalisasi komorbiditi. Jawaban yang tepat kecuali adalah D. Internalisasi komorbiditi. Adapun faktor-faktor protektif yang dapat mengurangi resiko anak mengalami hambatan emosi dan sosial atau EBD antara lain: yang pertama, usia saat pertama kali terjadi, lalu kinerja akademik yang baik, pertemanan dan aktivitas bermain yang positif, tidak pernah menerima hukuman badan, keutuhan struktur keluarga, status sosial yang baik atau populer, dan IQ yang tinggi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.